Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة Kenapa kau masuk Islam katanya? Nggak kau cerita aku mendebat si Ripa-Ripa itu kan kayak gitu. Oh, nggak ada, aku bilang kayak gitu. Nggak ada kali banyak pertanyaannya. Cuman sedanglah pertanyaannya sama aku kan. Aku Apa juga katanya? nggak mau aku banyak tanya. Kau tahu lah aku gimana kan? Nggak mau aku banyak Aku ngomong. tahu kau kayak mana. Ih, Kayak gitu. kok aku tahu kau kayak mana? Iya, Ini curiga dulu. orang-orang. Iya. Kayak gitu dia. Nah terus iya. Terus gimana? Kan nangis pas sholat, nangis atau setelah sholat Oh, nangis? enggak. Ini pas itu orang banyak bilang Allah Akbar gitu kan. Kan aku gini awalnya. Jangan ini sini katanya. Kayak gini. Kayak gini kan. Allah Akbar gitu kan. Abis itu ya udah kayak keluar aja air mataku gitu. Nggak pernah kan aku sholat Jumat rame-rame kayak gitu. Sampai di luar-luar orang masjid gitu kan. Karena ramenya orang itu di masjid kan. Ada yang sholat di luar, ada yang di dalam kayak gitu. Kayak gitu lah. Insya Allah. Nah terus keluar dari Jumat tuh keluar kan, kita ini kan kamu beli baju tuh sengaja buat Jumatan memang. Bukan, ini tadi baru ku beli. Oh, Tadi. jadi Jumat tadi pakai baju apa? Oh, pakai baju kemeja. Oh, kemeja. Jadi pas lihat orang-orang pakai baju koko makanya pengen beli baju koko gitu. Iya kayak gitu. Aku nengok orang pakai baju koko semua kan. Oh iya, berarti kalau ke masjid pakai baju koko, aku beli gitu. Beli Kenapa itu. nggak nanya sama Fandi? Ya gimana? Fandi lah, kok kayak mana sebagai guru nih Fandi? enggak, tadi ada problem dikit kami tadi kan. Oh, Nah, paham lah kan aku gitu. kok aku dibilang paham? Emang aku paham? Kayak gitulah. Pokoknya. Nah terus pas sholat Jumat ya kan, terus keluar dari sholat Jumat. Nah apa yang kamu ingat dan apa perasaanmu gitu? Kita Yang wawancara yoga ya guys. Yang ku ingat itu apa ya? Masa-masa aku dulu lah gitu kan. Nggak ada yang ketemu kayak gini. Kok bisa ya kayak gini ya? Ada kedamaian lah gitu kan, kedamaian itu kayak Itu beneran gak sih? Itu jujur itu kalau bilang ada kedamaian itu bukan settingan, bukan dibuat-buat itu. enggak, kedamaian dari hatiku kayak gitu. Kayak tentram aja rasanya meskipun aku banyak masalah gitu kan. Insya Allah. Kayak gini aku, alah biarlah ngapain ku pikir ke masalah itu, ku bilang gitu. Bodoh alah. Subhanallah. Hidupku jalan nih, ku bilang kayak gitu. Matilah sana, aku bilang kayak gitu dalam hatiku. Subhanallah. Nah, karena ini adalah gini teman-teman ya, yoga ini termasuk progresnya cepat ya. Pertama lucu ya, kalau kita ingat pertama kali masuk Komal dia mau mendebat aku, berantem sama aku. Apa katamu dulu pertama kali kau ngomong sama aku? Berhenti, diam dulu gitu. Dia marah. Turun kau. Apa kau turunkan aku? Ku bilang kayak gitu. Gitu dia. Ternyata nggak lama kemudian dia dapat dia mendengarkan ya poin. Nah ini buat kita semua, kenapa yoga itu prosesnya cepat. Pertama dia mendengarkan, waktu dia mau mencoba mendebat saya itu dia mendengarkan dan kita memberikan informasi. Dan demi Allah, demi Rasulullah pada waktu itu ya, ini aku bukan ngada-ada, ada 2 orang Kristen pada waktu itu, satu yoga, satu lagi ibu siapa namanya itu, ibu Selfie atau siapa lupa ya waktu itu. Ya gitulah. Saya coba untuk turunkan nada saya coba untuk turunkan narasi, maksudnya turunkan kemarahan saya itu, walaupun saya kesel banget sama ini orang karena dia coba untuk memotong-motong pembicaraan, tapi tapi ternyata dia ngomong ke saya nih, ini nanti boleh konfirmasi tanya sama nih orang ya. Ternyata teman-teman dia bilang begini, kenapa dia bertahan di Komal Fandi pada waktu itu, karena dia lihat saya tidak memusuhi dia. Coba lah kau bilang dulu, nanti dibilang aku settingan. Coba kau dulu bilang. Apa tadi? Kenapa? Gimana? Kan
kan kamu bilang gini kemarin, aku menerima Islam itu juga karena Uni nggak memusuhi aku, karena Uni juga nggak Oh, ngamuk-ngamuk sama kayak gitu. kayak gini kan, iya kan aku kan jahat sama kalian tuh gitu kan, kayak ngina-ngina kalian lah, ngujut kalian lah kan, tapi respon orang ini baik lah sama aku bilang kok bisa kayak gitu ya, aku bilang kayak gitu kan, terus dikasihlah data-data kan sama Bang Jibril kan, dikasih data-data, ku buka lah di laptopku kan data-data itu kan, ku buka di laptopku, habis ku buka di laptopku keluarlah kan kayak gini kebenaran itu, tapi kan sebelumnya kan aku ada curiga juga kan karena anak yang makan babi itu kan, nah cuman nggak kuyunin kali, nggak, udahlah jalanin aja lah, imanin aja lah, nah Naikin gitu. Bang Jibril, tuh kamu boleh loh ngucapin terima kasih sama Bang Jibril loh, Iya, karena kamu terima dibantu. kasih Naik aku udah. naikin Bang Jibril. Nah ini nih Iya. momen penting banget pada saat ini ya, nih panjang ceritanya, hampir kurang lebih drama terjadi 2 minggu hampir 3 mingguan teman-teman, dan ending di awal dia bertemu Fandi, kemudian bertemu dengan Ustadz Hanafi. Jadi orang yang membuat dia tergugah itu kata dia itu pertama adalah Ustadz Hanafi. Masya Allah, semoga Ustadz Hanafi diberikan oleh Allah kasih sayang berlimpah ya, karena berkat ada wasilah dari Ustadz Hanafi juga yoga ini mengenal Islam nih ya, itu fakta. Yoga sendiri juga mengakui hal seperti itu. Nah kemudian diperkuat dengan, ya kalau saya tuh cuman ini aja, cuman men-trigger dia aja, saya nggak ada apa-apanya lah, saya cuman marah-marahin dia aja lah gitu kan. Dan kemudian ditemani sama Bang Jibril, Masya Allah dia berada di tangan yang tepat. Artinya gini loh, yoga ini dengan sikap dia, dengan sifat dia, karena dia kan anak mama ya kan, yoga kau anak mama kan. Anak mamaku lah pastinya kan. Karena dia buka aja, nggak apa-apa, buka camnya aja kan, udah ganteng pakai baju koko. Ini ngerokok aku kan, nggak ada, aku ngerokok dari tadi kan. Janganlah ngerokok dulu kan lagi cerita kita. Ya nggak apa-apa, cerita lah dulu Enggak kan. open cam dulu lah, bentar dulu Open cam itu. dulu lah, 1,4 orang yang nonton loh. Nah, dia ini anak seorang anak mama lah ya. Maksudnya tuh hatinya tuh lembut, dari yang aku dengar dari kesaksian dia tuh. Terus dia polos, iya polos, tapi bukan berarti bodoh ya. Dia nggak bodoh karena dia IQ-nya tinggi kata dia loh ya. Psikotesnya juga bagus loh. Terus ya kan kau bilang gitu kan sama aku. Ya, Nah. itu 180. Nah iyalah ya kan. Nah terus si yoga ini cerita kalau dia itu tidak semua suka dengan apologet. Kita nggak apa-apa ya, kita nggak sebutin nama loh, kita kan cuman ini aja kan, nggak cuman ini. Iyalah, jangan. Kenapa menurut dia nggak usah dibilang nama, karena dia bilang kalau kalian tuh cuma berdebat-debat aja, ngapain kayak gitu-gitu. Nah, dia bilang begitu di awal, jadi dia kesal gitu sebagai orang Kristen. Dia kesal kali lihat kok kalian bahas-bahas Yesus gitu, dia marah lah gitu kan. Tapi tiba-tiba ketika dia ditreatment oleh Ustadz Hanafi, Allah hadirkan, maksudnya gini, Allah pertemukan dia dengan orang yang tepat. Pertama dia dipertemukan sama Ustadz Hanafi, Ustadz yang sangat baik dan lembut, ya kan, betul nggak? Iya itu Pak Terus Hanafi lah. abis itu ketemu sama aku berantem, ya kan? Iya, Ketemu sama Bang Jibril, dikasih lah sama Bang Jibril ilmu pengetahuan, dan akhirnya berujung syahadat dibantu Bang Jibril. Naiklah Bang Jibril, ayo Bang Jibril, ini suatu hal yang sangat menyenangkan untuk dibahas. Bang Jibril naik dulu, ayo cepat. Masya Allah kan. Nah lalu setelah itu nggak tahu, cepat-cepat dia udah tiba-tiba udah sunat aja. Nah sekarang adalah Jumat pertamanya yoga. Silakan yoga. Itu makin ngebas apa aku rasa suaraku karena sunat itu kan. Ngebas suaraku. Kenapa kayak gitu? Enggak apa. Malah pula kayak gitu. Apa pula? Enggak tahu aku gitu. Ada. Emang bisa gitu ya suara ngebas gitu kalau habis disunat guys? Enggak tahu. Itu aku rasakan gitu. Apa kata temanku? Aku ngebas kali suaramu sekarang, katanya semua. Berarti kau udah paripurna sebagai lelaki. Kayak gitu katanya semua. Nah terus yoga, apalagi sejak mualaf kan banyak polemik yang terjadi dalam hidupmu. Mulailah aku dilampir-lampirkan sama si Olan ya kan. Mulailah Olan merajai TikTok dengan menjadi wanita terkontroversi lah di ruang TikTok. Mungkin ada pandangan dan tanggapan terkait Olan, silakan. Nah terus kak, coba menurut pendapatmu tentang Olan, silakan. Ya kayak gini loh kan, ya udahlah, nggak usah diopenin lah gitu kan. Terus nggak usah jangan kok kayak gitu bang kakak. Jangan kayak gitu kan, kakaknya itu Fandi. Janganlah, akan Sayang aku sama dia.
Jangan kayak Sayanglah dia. gitu. Nggak usah diopenin kan. Kalau dia buka komal, nggak usah orang muslim naik ke situ. Nggak usah dikasih lagi panggung biar nanti lelah sendirinya itu kan. Lelah Bang Jibril sendiri. buka cam. Assalamualaikum Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. salah satu abang favoritnya Yoga juga ya. Yoga emang cerita sama aku kalau ini termasuk apologet favorit dia karena suaranya adem, Iya. tidak marah-marah, orangnya baik, rajin sholat, rajin nabung. Waduh. Ini brother aku bangga jadi sisternya brother Jibril. Kenapa? Karena salah satu orang yang cukup bisa membuat Yoga tertarik dengan Islam itu adalah cara penyampaian Bang Jibril dan Ustadz Hanafi. Kalau perlu sebenarnya kita harus ada Ustadz Hanafi juga di sini nih ya. Karena aku juga ini Yoga cerita ya bahwa Ustadz Hanafi dan Bang Jibril itu berkontribusi untuk membuka cakrawala berpikirnya Yoga. Yang menarik dari debat lintas agama atau apa yang tidak menarik, apa yang kau sukai, apa yang tidak kau sukai, gitu silakan. Selain Ya. aku ya, aku udah tahu kau suka sama aku. Apa ya? Banyaklah pelajaran kan yang aku hadapi di di lintas agama ini. Kan aku jadi nggak tahu kan, aku jadi tahu gitu loh. Hal yang tidak aku ketahui jadi tahu aku kan, oh ini yang benar, ini yang salah, kayak gitu. Itu sisi positifnya satu. Yang kedua itu disitulah aku menyadari kan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu esa, gitu kan. Dan disitulah aku menyadari bahwa nggak ada lagi Tuhan selain Allah tadi kan, Allah tadi gitu loh. Disitulah aku menyadari itu semua kayak gitu. Masya Allah. Nah, mungkin setelah nanti Yoga ingat-ingat nih, ada cerita-cerita yang Yoga ceritakan kepada kami, kepada aku dan Fandi teman-teman, dimana cerita itu bisa menjadi hikmah buat teman-teman muslim. Jadi cerita-ceritamu itu bisa jadi pembelajaran buat orang Islam. Nanti ceritakan aja kayak kau ditampar tapi kau makin ganteng setelah ditampar gitu ya. Oh, banyak itu, lika-likunya banyak. Sampai sekarang kan masih kayak gitu kan, sampai Ya, tahu. sampai dipukulin, sampai ditampar lah gitu kan. Karena dibilang itu sesat kan. Karena kita berbeda gitu kan keyakinan. Sampai orang tua pingsan-pingsan, nangis-nangis lah gitu kan. Sampai ini di bagian sini kayak kayak di apalah pokoknya nggak perlu kita ceritakan kan di betul. Iya, aku tahu itu. Banyak Aku lah. tahu. Banyak itu kan apanya itu, tapi aku yakin gitu kan, nggak mau aku diapain sama mereka gitu loh, dihasut lah. Sampai sekarang masih sampai dicari lah gitu kan. Kayak gitu. Masya Allah. Oke, nah sekarang kita Bagus kalau ada Bang Zuma ya Yoga ya. Mau kau kalau ada Bang Zuma? Mau? Ya, tapi jangan inilah bahas keluarga. Enggak. Ya, siapa tahu nih kan. Ya udah ya udah. Nah, dan ini kan teman-teman ya, karena aku debat sama Yoga ini, debatnya itu debat berantem sama-sama. Alhamdulillah Allah pertemukan dia dengan Bang Jibril. Aku juga termasuk bersyukur Bang Jibril ketemu sama orang tipikal Yoga ya. Fit aneh, udah berkali-kali jumpa sama Bang Jibril, enggak juga otaknya berubah. Tapi nggak apa-apa, nama orang kan beda ya, kognitif beda dan pilihan Tapi juga gini beda. Uni, bedanya Bang Jibril ini kan unik kan, bedanya kan dia itu mengajarkan itu dengan lembut, bukan dengan emosi gitu loh. Iya, Sifatnya gitu loh. Kalau dengan emosi gak masuk ke sini kita kan. Dia dengan lembut, perlahan dia kayak gini Yoga, kayak gini. Coba kau buka dulu di laptopmu apa di mana, kayak gini dia. Masya Allah. Ini dia katanya. Itu namanya Nah. bil hikmah Yoga. Itu Bang Jibril sedang menjalankan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bang Jibril itu menjalankan kaidah Islam yang rahmatan lil alamin Yoga. Makanya aku sebagai brother dia, bestie dia tuh aku bangga banget punya bestie kayak dia. Bang Jibril jangan ria, jangan sombong, jangan angkuh. Namanya ujian itu pasti ada. Tapi pujian itu juga kita memuji Allah ya dengan kehadiran Bang Jibril. Allah hadirkan Bang Jibril di Bukan sekitar pujian, kita. tapi memang kenyataan kayak gitu. Silakan Bang Jibril. Bang Jibril, apa yang mau disampaikan terkait tentang yoga atau terkait tentang kita-kita yang berusaha untuk mengikis doktrin-doktrin sesat dari seseorang dan memasukkan hal-hal yang benar, yang absolut kebenarannya. Silakan Bang Jibril. Insya Allah keren banget. Ada hadis Nabi bilang kalau ada yang memuji kamu lempar mukanya pakai pasir. Jadi tapi itu kalau saya implementasikan itu jangan sampai kegagalan itu masuk ke dalam hati, tapi keberhasilan itu jangan sampai masuk ke dalam kepala. Jadi jangan kesuksesan kita itu bikin kita gede kepala, dan jangan sampai orang yang mau nyakitin hati kita itu bener nyakitin ke hati kita. Jadi itu pesan pertama. Kedua, kalau soal doktrin,
Allah Subhanahu wa taala pencipta langit bumi beserta isinya ini memberikan kita akal, memberikan kita otak, dan aku yakin banget, saya yakin banget nanti di ujung harinya itu dia akan nanya, itu dipakai nggak otaknya? Untuk apa? Karena jangankan akal atau otak yang besar ya, jangankan akal sama otak, yang kecil aja seperti duit, uang, 1.000 rupiah, 100 rupiah itu nanti dipertanyakan, apalagi yang akal yang sebesar itu. Jadi kalau kita masih berpikir untuk nyembah makhluk, itu nanti kalau kita ke Tuhan, kita nggak usah deh berpikir sebagai Tuhan. Kita sebagai manusia aja berpikir, terus buat apaan gue ngasih lo akal kalau lo masih nyembah makhluk? Nah itu yang saya takut banget sih sebenarnya sama orang-orang yang masih menuhankan yang bukan Tuhan gitu loh. Itu sih, Bang Yoga. Tapi Bang Yoga ini pertama kali ya ngeliat saya akhirnya. Ya, gini loh, gini loh, ini kan ada juga kan belajar kan orang gitu kan bentak-bentak kayak gini dah. Apa kau? Otan gila kau katanya gitu kan? Apa kau nggak waras kau? Salah ini katanya gitu. Tapi kalau Bang Jibril berbeda dia gitu loh. Dia lunak kayak gini dia. Ini datanya. Coba lah kau buka katanya kayak gitu kan. Nah ingat bukan Bang? Aku bilang gitu. Coba lah kau buka kayak gini. Di situ aku masuk. Aku nggak bisa dikasari orangnya gitu kan. Kak, aku marah-marah masuk katamu. Nggak, kau kurang Bukan. masuk Uni, kurang. Bukan, maksudnya gini. Kita mesti ada quotes bilang treat the people you love like you wanted to be loved. Jadi Yes, treat kalau kita nggak mau digituin, jangan gituin orang. Kalau kita nggak mau ditampar, jangan nampar orang. Nah, tapi ya itu berlaku untuk ya kalau saya mau diajarin yang bener, yang teliti. Nanti begitu selesai kelas, gue cari lagi bisa gitu loh. Jadi saya juga, makanya saya ngajarinnya kayak gitu. Saya ngasih taunya juga kayak gitu. Jadi begitu yoga selesai tutup, udah stop live, yoga bisa buka-buka, juga bisa cari tahu sendiri. Dan itu memang dan yang alhamdulillahnya itu juga sih, karena enaknya jadi muslim tuh ya kebenaran ada di sisi kita. Jadi enak banget memang masya Allah, memang alhamdulillah Masya Allah. Jadi tuh alhamdulillah ya, kalau yoga kamu istiqomah di Islam, terus kamu ternyata kita tidak pernah tahu ternyata kamu menjadi ulama ke depannya, itu Fandi, Bang Amin ya Jibril, Allah. Ustadz Hanafi, itu insya Allah mereka juga punya tiket VIP lah atas kamu, maksudnya mereka juga akan dapat pahala jariah lah atas apa yang kamu lakukan. Tapi mereka tidak akan bertanggung jawab kalau kamu misalnya menjadi orang yang berbohong atau segala macam ya, karena tugas mereka hanya menyampaikan itu. Nah, Fandi nih, karena Fandi ini seolah-olah dia tidak ada kontribusi, padahal Fandi ini termasuk orang yang kontribusinya besar sekali dengan kembalinya ke fitrah yoga. Pertama, Fandi buka Komal, dan saya berharap Komal Fandi ini semakin akademis, semakin diridhoi oleh Allah, semakin banyak penontonnya, dan semakin bisa kita mengajar di sini. Nah, Fandi, mungkin ada yang perlu disampaikan sama ini kan, kamu jarang, karena kamu punya Komal dan kamu banyak dia, mungkin ada hal yang kamu bicarakan, karena kamu juga pernah cerita sama aku bahwa ini pertama sekali kamu lihat mualaf dan kamu menangis karena kemualafan yoga, karena selama ini banyak mualaf tapi kamu tidak terlalu menangis. Mungkin bisa kamu ceritakan, Fandi. Iya, sedikit aja ya teman-teman. Banyak aja, Fandi, nggak apa-apa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ya teman-teman, dari beberapa kawan-kawan yang pernah mualaf di Komal saya dan di Komal-Komal lain itu ya, ini first time. Inilah orang yang satu-satunya buat air mata saya jatuh ini, si yoga ini. Karena memang kami kan mengikuti beberapa kali dari siang ya. Kita ngomal itu dari siang. Pertama dengan Ustadz Hanafi, dari siang kita sempat diskusi. Kebetulan tema yang saya angkat itu adalah tema yang sering diangkat Bang Jibril waktu itu. Pertanyaan saya kepada mereka waktu itu, si Injil Kristus sama yoga. Oh iya, ceritakan dulu dia sama temannya naik ke atas, Fandi. Ceritakan dulu. Pertama naik mereka, pertama Injil Kristus, setelah itu yoga naik. Nah, yang bikin mereka terdiam itu ketika aku tanya, ketika aku tanya sama mereka, Tuhan kalian itu menciptakan kejahatan nggak? Pertama Injil Pertanyaan Kristus. Bang Jibril. Ya, ini tema yang sering diangkat Bang Jibril. Dijawab sama Injil Kristus bahwa Tuhan kami itu tidak pernah melakukan kejahatan. Nah, itu yang pertama. Yoga juga jawab begitu. Tapi setelah saya sampaikan satu dalil di dalam Yesaya 45 nomor 7, nah dibacalah sama Injil Kristus sama yoga. Sempat terdiam mereka beberapa detik. Hitungan saya itu 5 sampai 7 detik mereka terdiam. Tiba-tiba yoga buka laptop, katanya, oh iya ya,
menciptakan kejahatan loh, betul. Tiba-tiba setelah yoga bilang gitu, turun temannya, si Angel Kristus itu. Nah, setelah turun, dibilang lah, turun pula si babi. Ada itu Bang kan. Zuma di bawah. Oke, siap. Ada Bang Zuma dengan akun sahabat Bang Zuma. Naikkan aja ke atas. Insya Allah. Kata yoga waktu itu, kan turun temannya Angel Kristus itu. Setelah turun, yoga bilang, turun juga si babi ini katanya, si babi turun. Setelah dia turun, kawannya dia juga ikut turun. Tapi setelah turun begitu, dia masih sempat ada juga kesempatan untuk naik. Dia naik kembali. Bincang-bincang lah itu di situ sama Ustadz Hanafi. Itu kan dari siang sampai malam saya tidak tutup koma loh di situ. Iya. Sampai malam ketemu Bang Jibril. Uni istirahat, Bang Jibril naik gantian. Aku tidur. Dia mualaf. Bang Jibril naik. Nah malam itu ada sekitar 2 sampai 3 jam kalau tidak salah itu ditatar sama Bang Jibril. Tiba-tiba 3 jam lebih. 3 nah, jam 3 jam lebih. Ya, Setelah 2 itu jam, 2 jam lebih, hampir 3 jam. di situ yang buat air mata kita itu jatuh di situ. Kalau Bang Jibril kan masih menyampaikan materi, jadi dia tidak menikmati yang itu kan, hanya menyampaikan materi. Yang nikmat Enggak, itu saya. di beratnya itu ini Bang Fandi, begitu Ah. begitu ngomongin soal orang tua. Nah itu dia sama ibunya kan. Dia kan Dia berat di orang tua. Habis itu saya bilang, ya kalau saya masih iri sama dia. Saya mau ngasih duit berapapun. Saya pengen berantem lagi sama Umi sekali aja, atau pengen berantem sama Abah sekali aja. Tapi nggak bisa kan, karena udah nggak ada. Jadi justru bersyukur malah masih ada orang tua. Jadi di situ sih yang kayak aduh. Ya Allah. Subhanallah. Jadi yang bikin itu unik ya, bukan hanya saya yang di Komal itu, kan kami bertiga, Bang Jibril, saya itu gitu. Kalau ada yang lagi hatuha, saya tidak naikkan yang lain. Saya biarkan supaya tidak tercampur baur narasi. Karena kalau tercampur baur narasi kemana-mana bias nanti. Nah saya biarkan Bang Jibril seorang. Banyak yang minta naik, saya tidak naikkan waktu itu. Nah ngobrol lah mereka berjam-jam itu, sampai kawan-kawan muslim di bawah itu pada sedih semua dengar tangisan yoga waktu itu. Ini Nah, saya- jadi Dan kita nggak ada ini ya, nangis nggak. kan. Aku nangis itu kan pakai ingat mamaku kan, karena aku tahu kan alur-alurnya nanti gimana gitu loh. Itu bikin aku nggak ini kan, bikin air mataku keluar di situ. iya. Enggak, dan kita juga nggak kepikir ya Fandi ya. Kita nggak minta KTP, kita nggak minta open cam. Enggak, dia tiba-tiba mau belajar untuk baca 2 kalimat syahadat, minta dia sama kita. Coba ajarin Bang, gimana kalau bahasa Arabnya? Waduh. Karena terjadi kan, ku ingat lah kan terjadi sama aku sekarang kayak gini kan, yang hal yang kupikirkan itu terjadi sama aku sekarang gitu. Itulah yang membuat aku kayak gimana ya, nggak habis pikir, oh ternyata aku bilang gini kan, ternyata yang dalam pemikiranku itu terjadi ya, aku bilang kayak gitu karena kan dampaknya itu loh, tahulah kan, tadi itu. Paham. Nah, jadi itu teman-teman yang mungkin teman-teman sebenarnya udah tahu kisahnya karena kalian nonton, dan ini juga ada di YouTube aku maupun YouTube Bang Jibril. Tapi ini akan menjadi cerita kita, hikmah dari perjalanan kita, dan jujur aku udah bilang ada 3 orang yang membuat aku menangis ketika menjadi mualaf. Salah satunya yoga ini. Tapi kembali lagi bahwa yang dilakukan oleh Fandi ini kan dia buka komal dan kadang-kadang dia juga, maaf teman-teman saya harus sampaikan di sini, terkadang dia juga waktu untuk kesehariannya juga harus ini demi ini. Bukan kita sebenarnya yang kita lakukan ini karena kita passion, karena agama kita dihujat, agama kita ternyata alhamdulillah Allah izinkan kita punya saudara seperti yoga, dan itu luar biasa, hadiah yang luar biasa lah buat perjalanan kita ya. Selama aku sendiri kalau 4 tahun diskusi itu kayak yoga ini adalah salah satu hadiah, keberadaan dia hadiah lah buat apa yang kita lakukan Tete dulu malam layarku, ayo tete dulu biar rame kan. gitu. Nah, sekarang kita pindah ke yang seru nih. Tadi belum selesai masalah Olan. Kayak mana pendapatmu tentang Olan? Jangan bicara di sini kak, karena tau lah kan ini kan publik, takut didengar nanti kan nggak enak kan, urusan keluarga kan. Nggak, maksudnya ada pesan nggak kepada netizen untuk memperlakukan Olan seperti Ya, apa? buat Silakan. ini, buat abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, tante-tante, adik-adik di sini kan, ya aku bilang lah dulu kan, kalau ada kakakku yang berbuat tidak ngomong yang kurang enak didengar, ya saya sebagai adiknya saya meminta maaf sebesar-besarnya.
Kalau ada dia bilang tentang agama Islam, tentang Nabi Muhammad atau menghujatlah dan sebagainya, mohon dimaafkan gitu. Tolonglah kan. Kalau ada Kalau dia buka perlu jangan kasih komal, panggung kan. iya. Kalau ada dia buka komal, jangan naik ke komal dia. Terus jangan dikasih panggung dia untuk umat muslim lah gitu kan. Takutnya nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Kayak gitu aku minta sama abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tante-tante di sini. Kayak gitu. Nah, terus ke depan nih Yoga, ke depan. Enggak, tapi sebelum itu nih, ya. dari awal saya nggak pernah pengen nyadatin orang dari awal, dari Yoga FYI, saya 11 bulan, setahun ikut-ikutan apologet ini. Itu pun lucu loh, kalau Bang Jibril ini pun kemunculannya lucu kalau kita ingat cerita Dan, Bang Jibril ya. Dan kamu yang pertama saya sadatin. Iya. Tapi gini, dia lah kak gini kak, yang aku bilangnya Bang Zuma, abang apa ini, Bang Jibril inilah kan banyak ustadz yang ceramah gitu kan. Cuma dialah kata-kata dia yang masuk di otakku gitu loh. Karena dia Katanya halus, aku kan. juga masuk kok otakmu kau. Ih. Ya, kau Nggak masuk mungkin kali, karena Kak. lebih relate kali, lebih relate. Karena lebih relate. Iya. Dia cerita kok Bang Jib, dia cerita kalau dia suka dengan penyampaian Bang Jibril karena Iya, pertama Bang Jibril gitu. tidak merendahkan lawan diskusi. Nggak ada merendahkan, dia pandi, nggak ada kan pandi dari awal kan. Nggak ada. Yang kedua full ilmu, full literasi begitu kata yang dia. merendahkan itu ustadznya semalam itu. Jangan lebih Gak usah. Iya udah jangan. Gak usah. Iya, Kau gak usah bilang. Itu namanya gibah. Gak boleh kita kayak gitu ya. Itu namanya membanding-bandingkan. Iyalah, Pintar. betul itu. Nah terus kan sekarang kan kondisi Yoga sebenarnya tidak semulus wajahnya teman-teman ya. Kita harus akui itu. Tapi dia bilang kenapa aku tahu, karena dia cerita guys ya. Jadi dia adalah laki-laki Batak itu ketika lahir rasa takutnya telah ditanam di danau Toba. Aku merokok ya, izin ya. Iya Bang. Kalau kau jangan Yoga, biar aja. Jadi cobalah apa lagi ke depan, misalkannya kayak kau ingin apa, ingin bagaimana, terus apa kira-kira yang terpikirkan gitu loh Yoga ke depannya. Oh ya, rencana mau bikin channel YouTube ya kan, mungkin kasih tau lah netizen 2,3 orang ini. Silakan. Ya rencana bikin channel YouTube-nya, rencana kan, tapi belum tahu lah kan, karena kan masih dalam situasi kayak gitu kan. Itulah pokoknya kan situasi apa ya, gimana aku bilangnya ya, kayak gitulah kan, apa yang dibilangin gitu loh, kayak gitu. Ya Allah, subhanallah Yoga. Senyum dulu Yoga, buka maskermu katanya. Senyum aku mau. Itu hadiah itu. Senyum itu sedekah loh Yoga. Hadiah. Senyum itu sedekah. Sudah kan? Sudah ya. Dia tuh polos banget. Apa? Ini kumatikanlah dulu kamera. Ngeruk aku Iya bentar, ya. merokoklah sana. Masya Allah. Subhanallah, ya itu dia teman-teman cerita dari sisi Bang Jibril, dari sisi Yoga, dari sisi Fandi, dan aku bangga bisa bersama dengan mereka, bersama dengan Fandi, walaupun aku tiap hari berantem sama Fandi ya. Dan aku juga sering berantem sama Bang Jibril, tapi mereka ini ada, dan Masya Allah Fandi dan Bang Jibril adalah orang-orang yang menghormati saudarinya ya. Pasti kalian iri kan, aku saudarian mereka bestian kan. Gitu aja mungkin. Apalagi yang bisa kita ceritakan di sini? Kita materi apa, kita masih sesi cerita atau kita ke materi nih guys? Karena aku ngajak Bang Jibril tadi untuk materi Bang Jibril yang tadi yang aku pengen bahas itu loh Bang. Kita bincang-bincang santai aja dulu lah. Aku belum siap nih. Kata mamaku. Iya kau kan. Aku belum siap. Aku nih. Oh ya udah kita cerita dulu aja. Kamar kerja masih berantakan. Ya udah, iya tahu paham. Sambil tunggu Bang Zuma, kalau ndak sibuk beliau mungkin main-main ke sini. Iya. Kalau ndak sibuk. Oke lah, cerita-cerita dulu. Nah, ada cerita lucu Yoga ini yang sampai sekarang tuh aku masih ingat ya. Ketika dia pertama sekali ketemu kita itu, dia nipu pendetanya. Iya, bukan cerita kayak tentang gitu. Kudus itu loh, cerita dulu loh.
Oh, kayak gini kan, ada kawanku kan, kawanku bilang kayak gini, itu loh ada loh, orang Islam dia berdebat-debat agama kita katanya kan sama aku. Masa iya, aku bilang Enggak, iya bukan loh. itu. Waktu kau pura-pura kemasukan Itu pura-pura Kudus. keraskan Roh Kudus itu loh. Pura-pura kemasukan Roh Kudus. Oh gini. Kan banyak lah orang masuk Roh Kudus kan ke dalam tubuhnya. Roh Kudus itu kan roh suci. Kudus kan suci artinya kan. Nah, jadi aku bilang lah kayak gini dalam hatiku kan. Kalau aku bohong gimana ya? Aku bilang kayak gitu kan. Gimana reaksinya pendeta ini? Aku bilang kan. Habis itu apalah aku? Naiklah aku kan. Ku suruh diriku kan, ku bilang raba-raba. Kalau itu kan bahasa kan berbeda lah kan, bahasa roh itu kan nggak ngerti kita kan, aneh bahasanya. Kesurupan aku gini-gini kena tanganku sama kakiku kan, datanglah dia bilang kayak gini, jangan, biarin aja roh suci itu, roh suci kata kayak gitu, jangan dikeluarkan, biar aja. Terus dikasihnya lah air, aku kan air suci kan, diapainnya, minum ini, minum katanya gitu kan. Udah gemuk lagi ke pendetanya, bau kali keteknya kan, mau muntah aku waktu itu. Enggak ini tak iya kan. Aku tahan lah karena baunya itu kan. Habis itu kan nggak tahan lah aku kan, habis sadar aku gini katanya sama aku, oh apa kau roh suci masuk ke tubuhmu, kaulah orang pilihan itu katanya kan, bukan orang sembarangan kau, katanya sama aku. Oh iya ya Pak, ya aku bilang nggak sadar, aku mana pula kau sadar orang roh suci dalam tubuhmu katanya, gitu ceritanya. Dalam hatiku aku bilang kayak gini, nggak tahu kau, ku bodoh-bodoh kotok-kotokohnya kau, dasar ku bodoh kali kau bilang gitu. Nah itu cerita pertama Yoga yang bikin aku ketawa ngakak, dan juga bikin aku Masya Allah, inilah hikmahnya. Aku bilang pendeta aja bisa ditipu, apalagi jemaat. Aku bilang sama Yoga gitu guys. Terus apalagi guys yang perlu kita kupas tuntas nih. Sebelum aku sambung kerja, pertanyaan aku ke Yoga. Jadi kan kamu ngerasain nih yang namanya dengar kebenaran, habis itu dikasih tahu Tuhan itu memang mesti satu, gak kelihatan seperti ajaran nabi-nabi sebelumnya dan seterusnya. Menurut kamu orang-orang yang non muslim yang belum menerima kebenaran, belum masuk ke kepalanya soal nalar bahwa ajaran Rasulullah ini sama dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya, itu menurut kamu gimana sih caranya kita bisa masuk ke kepala mereka? Kayak gimana caranya? Oh itu yang aku rasakan dalam diriku sendiri ya, gini loh. Kalau orang itu kita debat dengan emosi, itu tidak akan menyelesaikan masalah, pasti akan terjadi baku hantam tadi kan, dia akan membenarkan perkataan dia gitu loh. Tapi kalau dengan seperti Bang Jebir mengatakan dengan data satu, terus dengan kebenaran, dengan lembut itu bisa masuk gitu loh. Tapi nggak semua juganya, ada juganya orang itu yang kurang ajar juga mulutnya kan. Nah, kalau yang kurang ajar itu dia agak susah gitu Bang, agak payah itu, diabaikan, dinasihat nggak dengar dia. Ya intinya karena menurut aku gini Yoga, yang menurut aku ya yang paling tajam ya, itu sebenarnya kita contohin aja cerita Nabi Nuh. Kamu ingat nggak cerita Nabi Nuh? Nabi Nuh begitu dapat firman disuruh bikin bahtera, kafir-kafir penyembah berhala itu bilangnya, mana Allahmu nggak kelihatan, mana Allahmu katanya maha kuasa, nggak bisa menunjukkan diri. Itu kan yang mereka lakukan sekarang. Menurut aku itu yang itu masuk nggak sih, kayak negur mereka secara pelan-pelan? Masuklah. Masuk Bang, masuklah, masuk itu, kayak gitu. Tergantung personal kali Bang Jib. Iya sih mungkin. Tergantung Nggak, personal. Emang dia ini anak pengen tahu perspektif Yoga aja yang begitu dikasih tahu sebenarnya ini kita Muslim ini nyembah Tuhannya Yesus loh, lebih ke sana gitu loh, lebih ke Iya, pemikiran gini Bang, pemikiran mereka itu kan kayak gini dia kan, Allah itu ada pada dalam dirinya Yesus, pemikiran mereka kan ada dalam dirinya Yesus. Nah, ketika kita bertanyakan kalau Allah, kenapa Allah bisa mati? Katanya roh itu diangkat lagi ke langit, katanya kayak gitu penjelasan pendeta. Karena gini Bang, Bible itu di gereja manapun, kalau di Protestan itu ya, kalau ada pun orang Protestan sini ya terserah lah mau ngomong apa kan. Kalau dia tidak mengimani Yesus itu adalah Tuhan, berarti dia bukan Protestan, kayak gitu. Terus satu lagi, ya itu memang itu yang dibilang sama pendeta. doktrin berarti ya. Iya kayak gitulah. Kita Bible tadi itu patut dimani aja, imanin aja udah kayak gitu. Karena ceramah itu yang paling penting kan, kayak gitu dia. Masuk itu.
Udah deh, Yoga, aku masih ada kerjaan, mesti undur diri, nyimak aja di bawah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita gibain Bang Jibril ya. Aku mau ceritain tentang Bang Jibril teman-teman ya. Bang Jibril turun dulu biar nggak bisa bantah. Nah, jadi Yoga, Bang Jibril itu salah satu salah satu apologet yang beliau itu sebenarnya belum nyampe setahun berkenalan dengan aku sama Bang Zuma. Belum nyampe setahun kalau 11 bulanan lah ya, kayaknya belum nyampe setahun lah. Nanti kalau Bang Jibril aku salah di ini ya Bang. Nah, pertama sekali Bang Jibril naik ke Komal aku ya, itu kayaknya lebih dari 11 bulan. Udah setahun deh kayaknya. Aku tuh masih kerja di restoran Mak Cia, jadi manajer di restorannya Mak Cia. Bang Jibril ini naik ke akun-akun lain dulu, dia debat-debat dulu sama akun Kristen dulu kalau nggak salah dia pernah masuk di Komal Kristen deh. Nah, pertama dia naik ke Komal aku itu aku nggak suka. November ini setahun ya. Pertama dia masuk ini ke Komal aku tuh aku nggak suka gitu loh. Aku tuh nggak suka sama orang yang Tapi enak loh, ngomong dia enak loh, suka aku. Iya, memang karakter beliau memang begitu. Nah, jadi pertama aku nggak masuk tuh aku nggak suka. Kenapa? Aku kan paling nggak mau ada yang bukan apologet atau orang nggak kenal aku tuh, cumannya kenal kayak Bang Zuma, terus Kores, Yonatan Nandar, Pak Desugi, dan yang sering tandem sama aku tuh paling Ustadz Wafi, ada Bang Ali, terus siapa ya? Aku tahu Ustadz Hanafi. Ustadz Hanafi juga sama aku dulu musuhan, bukan musuhan sih, lebih kayak sering berkontra lah. Tapi masya Allah itu dia tak kenal maka tak sayang. Semakin kita tahu orang yang tersebut, kita kenal karakternya, ternyata orangnya tidak seperti yang kita maksud gitu. Terus Bang Jibril itu dia tuh orangnya sabarnya tuh gini, aku pilih-pilih, memang aku jujur aku pilih-pilih orang untuk membiarkan orang itu bicara di Komal aku, karena aku dulu buka Komal sendiri kan. Jadi Bang Jibril itu kesabaran yang aku lihat itu Yoga, dia tuh tidak mau bicara kalau tidak diizinkan bicara. Maksudnya dia nggak akan minta kadang kan banyak ya, nih kita bicara apa adanya aja ya. Kadang ada orang yang dia sudah merasa tahu dengan materi dan dia sudah punya materinya, kadang dia izin dong aku mau menyampaikan gitu ya. Aku juga sering begitu loh ya. Tapi Bang Jibril tuh nggak gitu, dia diam aja, dia parkun aja dulu sampai nanti dia dipersilakan untuk bicara. Dan ketika dia dipersilakan untuk bicara, masya Allah orangnya juga nggak menggebu-gebu, santai, dan dia paling anti debat kusir. Jadi kalau asal kamu tahu, yang menyelamatkan aku dari hujatan-hujatan orang Kristen tuh salah satunya Bang Jibril. Dia sibuk kalau seandainya setiap akun aku tuh dia pasti jadi moderator. Dia pasti jadi moderator aku. Kenapa? Dia akan membisukan, dia tuh punya waktu untuk membisukan semua hujatan-hujatan ke pribadi aku sendiri. Inilah aku salut dengan Bang Jibril itu, sampai aku bilang Bang Jibril adalah bestie, the best bestie itu ada. Aku punya bestie itu Julius sama Bang Jibril itu. Kenapa aku bilang mereka bestie? Bestie itu beda dengan brother ya, karena kalau brother tuh kayak kita tuh maksudnya nggak lancang gitu. Kalau aku bisa lancang ke Bang Jibril gitu, minta apa aja, minta beli sepatu, minta beli gitulah Yoga. Tapi ini kan iya memang kayak gitulah Bang Jibril itu kan, karena lembut dialah yang orang yang nggak bisa aku menghilangkan jasa dia, karena dialah aku tahu jalan tadi kan, jalan Insya Allah. Doakan Bang Jibril terus ya. Gini. Sholat aku doakan kalian semua. Ya, jadi Bang Jibril itu, beliau itu kan juga manusia, pasti ada keterbatasan. Beliau juga punya masalah juga. Kita kan nggak pernah tahu, dan dia emang nggak ngumbar-ngumbar. Tapi yang namanya manusia pasti ada masalah. Kamu doakan Bang Jibril semoga segala urusannya dimudahkan sama Allah, dan semoga dia dapat istri yang solehah seperti yang Allah inginkan untuk dia. Itu doakan ya. Kamu sholat tuh sebut nama dia, namanya nanti kamu jangan sebut nama Jibril, kamu bayangkan aja orangnya, namanya bukan Jibril aslinya ya. Gimana Nah, aku membayangkan orangnya, dia pakai masker, nggak tahu Ya, aja. maksud Allah tahu maksud kamu kok. Terus Fandi juga gitu. Fandi ini kan terlalu banyak, dalam 100% kehidupannya 99% kan masalah, ya kan? Hanya 1% ya nggak masalah. Kamu doakan juga dia, karena bagaimanapun juga dia kan sahabat kamu sekarang gitu. Iya. Dia kalau dia terus aku doakan, kalau di Susi Pandi ini kan terusnya semuanya Uni, Kak Ade semuanya lah aku doakan kayak gitu kan. Tapi kenapa ya, jujur ya, alhamdulillah kayaknya gini, aku banyak kali masalahku, jujur ku bilang kan, banyak kali, bahkan nyawa taruhannya gitu kan. Tetapi aku gini loh, biasa aja aku menghadapi itu, nggak ada rasa beban, jujur lah aku bilang sama kalian kan. Enggak buat buat teman-teman di sini, jujur ya,
kalau bisa dibilang masalahku nyawa taruhannya loh ya, asal kalian tahu gitu kan. Tetapi aku gini loh, kayak nggak ini aku nggak ada kayaknya beban hidupku, serius biasa aja ku jalani, kayak tenang aja pikiranku. Padahal kalau dibilang dalam hati ini kayak berontak gitu kan, tapi pemikiranku bilang udahlah ngapa kok kayak gitu katanya kan, ada Allah bersamamu katanya kan. Nah jadi kuat aku di situ, bikin aku kuat loh, bukan apa-apa gitu. Bukan aku Udah yang bikin kau kuat ya? ya, kok beda lagi itu kan, kok ada di hati gitu loh. Kayak gitu. Di situlah apa bikin aku kuat tadi, kayak kalau menangis aku ya pastilah kan, cuman mau diapakan, aku bilang masih banyaknya yoga yang lain di luar sana yang lebih parah dari aku bilang gitu kan. Kenapa aku harus ini, harus bersedih, ku bilang. Ya ingatlah katanya kan Allah itu tidak akan mengubah, tidak akan memberikan ujian kepada umatnya melampaui batas kemampuan umatnya kan. Berarti kita masih mampu, berarti Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang sama kita, nggak mungkin kita diuji kan sama Allah tadi. Itu dia kayak gitu bikin aku kuat tadi. Masya Allah Yoga. Nah, terus menurutmu bagaimana dialektika lintas agama ini dari sudut pandang kamu sebagai orang yang terjebak di awal tapi terjebak di jalan yang benar gitu? Apakah memang perlu terus ada, atau mungkin ada masukan-masukan mungkin Yoga? Silakan. Atau jangan-jangan nggak usah lah debat-debat kayak gini, nggak bagus gitu, atau gimana? Silakan. Gini ya, kalau masukan aku lintas agama ini banyak yang menyadarkan orang. Kalau menurut aku bagus gitu. Kenapa aku bilang bagus? Orang yang tersesat bisa benar gitu kan. Orang yang tidak tahu siapa itu Tuhan jadi tahu siapa itu Tuhan yang benar gitu loh. Nah, jadi sisi positifnya yang ku ambil kalau debat-debat itu dimanapun ada itu kan. Sisi positifnya yang ku ambil tadi ya gimana ya, banyaklah meskipun kalian kan tidak digaji sama pemerintah gitu kan ibaratnya, tetapi kalian dalam hati jiwa hati nurani kalian yang bermain lagi di sini gitu loh. Ya masih Allah lah gitu. Nah di situ aku salut sama. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, ada nggak keinginan kamu untuk jadi apologet atau ustadz juga? Kalau itu belum terpikir sama aku sekarang. Yang terpikir sama aku gimana aku bisa lancar baca Al-Quran kan. Kalau bisa aku lancar baca Al-Quran, ku selamatkan dulu keluarga aku. Udah itu Masya kepikiranku dulu. Allah, subhanallah. Kalau apologet ustadz itu kan nanti bisa itu gitu loh. Yang penting keluarga aku dulu ku selamatkan kayak gitu. Masya Allah, subhanallah. Subhanallah Yoga ya. Doa kita bersama buat Yoga, semoga istiqomah, ilmunya ditambahkan terus, bermanfaat buat dirimu dan keluarga, dan bisa menjadi wasilah untuk keselamatan buat keluargamu juga. Terus ya bisa Amin. juga bermanfaat buat agama Islam sendiri, karena janji Allah itu Yoga dalam Al-Quran, kalau ada orang yang murtad atau keluar dari agama Islam, Kayak kami gini tidak lah perlu ya aku bilang ya Uni ya. Kayak gini ya jujur ya. Itulah disitulah aku diyakinkan pertolongan Allah tadi kan. Kalau aku ke apa aku? Tunggu dulu. Meskipun aku dimusuhi oleh keluarga aku gitu. Inilah contoh sahabatku Supandi. Inilah yang gimana ya? Kalau aku bilang disitulah Allah kirimkan orang buat aku kan, sebagai pelantaranya tadi kan. Pelantar menguatkan aku, menguatkan diriku gitu loh. Nggak apa udah kayak gitu lah, nggak bisa aku jelaskan. Itulah itu. Masya Allah, subhanallah Yoga. Nggak mau aku ceritakan karena ini di publik kan, cukup ya Allah sama orang terdekatku lah yang tahu gitu. Ya, aku kan tahu. Iya kayak gitu. Ya, subhanallah. Memang ada hal-hal yang nggak bisa kita jelaskan. Nah, oh ya, ini Yoga, ini Julius nih, dia ada di Mekah sekarang nih. Nih di depan gua. Dia ada di depan gua Hira tuh. Tunggu. Oh ya, Yoga, ini Julius ini mualaf yang sama, kurang lebih sama kisahnya sama kamu ya. Nah ini dia sekarang dia ibadah di Mekah, sekarang dia berada di Gua Hira.
tempat Rasulullah pertama sekali menerima wahyu. Oh, itu kok siang di situ ya? Siang di situ sekarang. Iya. Oh, Kalau seandainya Julius Di juga depan, sama, lah, langsung. kurang lebih sama. Jam-jam tower. Masya Allah, Zam-Zam Tower. Nah ini Yoga, ini adalah tempat Rasulullah pertama sekali menerima wahyu yang disebut dengan Gua Hira itu. Inilah tempat Julius sekarang. oh, insya Allah nanti kita ke situ ya. Kita tengok nanti. Kau ngajak aku? Insya Allah. Amin. Amin ya Besok Allah. di situ. Ya, jadi ku bilanglah kan sama teman-temanku yang di Komal ini. Iya ya. Mute dulu Jul. Ntar Jul. Lanjut ya. Ku bilanglah sama ini teman-temanku yang teman-temanku yang di Komal ini, ku bilanglah sama kalian ya, gini loh, jangan dalam susah kalian, janganlah kalian berputus asa, karena gini, ingat, apabila pemikiran kita di ujung tandus, ingat pertolongan Allah tadi itu langsung nyampe loh. Itu bukti yang nyata, itu itu kubuktikan sekarang dalam diriku. Kalau kita percaya bahwa Allah itu Tuhan kan, yakinlah kalian gitu, berserah diri sama Dia, jangan takut gitu. Allah tidak akan menyanyiakan kita. Kita diciptakan di dunia kan, berarti Allah bertanggung jawab untuk kita bertanggung jawab, Dia kan untuk menciptakan kita kayak gitu. Apa yang kita khawatirkan lagi? Itu dia. Jangan takut, berpikir, kau apa, besok kau nggak makan, besok kau ini segala macam gitu kan. Ingat aja, selagi kita berserah diri sama Allah tadi kan, itu pertolongan itu akan datang gitu loh. Jangan kita terlalu kita bilang, oh Allah, kenapa kau nggak kau kasih aku ini ya Allah. Itulah orang yang tidak bersyukur tadi. Bersyukurlah kalian banyak-banyak. Ya Allah. Ini orang dari mana sih, kok bisa gitu dia berpikir begitu, ya Allah. Ya kayak gitu. Itu yang ku pelajari terus itu di YouTube, di mana ku dengarkan itu. Kayak gitu. Nah, itu ya, jadi sebenarnya Yoga tuh bukan orang pertama yang mengalami hal-hal seperti ini, teman-teman. Julius itu mungkin teman-teman kalau udah nonton YouTube dia, teman-teman tahu lah perjalanan hidup Julius juga sebagai seorang mualaf ya. Bahkan Yoga, Julius juga bertaruh nyawa. Apalagi ketika dia menjadi mualaf, dia langsung bersama dengan kami para apologet untuk membentengi akidah umat. Dia mulai langsung menjadi dia memang buka YouTube untuk menyampaikan info-info penting tentang apologet dan juga permualafan, dan banyak sekali. Julius ini salah satu bestie terbaik aku juga ya. Aku bersaksi kepada Allah bahwa Julius ini adalah orang yang baik ya, orang yang tulus, orang yang ikhlas. Aku bangga bisa berteman sama orang kayak dia gitu. Padahal dia tuh lahir sebagai non muslim. Kamu tau nggak dia tuh Julius itu jaga mamanya juga. Apa kalian itu mungkin, aku nggak tahu ya kenapa Allah pilih kalian, mungkin karena kalian baik sama orang tua kalian kali ya. Julius itu loh sama mamanya berbakti banget. Dia nganterin mamanya kemana-mana. Yoga tuh juga gitu guys. Apa itu mungkin kalian itu dibalikin Allah ke fitrah kalian gitu. Betul-betul luar biasa loh mereka ini loh. Si Panjul hantu belau sama si Yoga ini tuh luar biasa gitu. Aku tuh walaupun meskipun aku kan nggak kulit mamaku sekarang, tapi ku berdoa sama Allah kan. Ku berdoa, ya Allah lindungkanlah mamaku, ya Allah sehatkanlah dia, ya Allah, ku bilang kan, sampai pintu hati terbuka buat aku, ku bilang, sampai dia bisa menerima aku, ya Allah. Itu ku doakan terus sama mamaku. Kalau dibilang pedih-pedih, cuman aku jalani. Inilah hidupku, inilah Allah yang mengasih kebenaran buatku, inilah takdirku. Di situ. Ya Allah, 4 tahun aku di YouTube atau sebelumnya juga udah diskusi ya, mungkin kurang lebih 6 tahun aku diskusi yoga. Aku banyak melihat kejadian-kejadian ya, bagaimana agama Islam itu dihujat, dicaci maki Rasulullah, dituduh Islam itu begitu begini, difitnah, Bang Zuma difitnah, aku sendiri gitu kan, dijadikan sasaran hinaan gitu kan.
dan kami nggak masalah dengan itu gitu, tapi lihat kalian mualaf ini, kami tuh nggak ada apa-apanya gitu loh. Lihat kalian yang dari keluarga dibuang gitu, terus bagaimana kalian kemudian bertahan. Kalian, Julius itu bahkan kehilangan pekerjaan dia loh, dia kehilangan, kan dia ceritakan samamu kan, dia juga hampir sama kerjanya samamu, sama-sama punya dealer motor ya kan. Sampai Julius itu juga membiarkan gitu loh. Jadi cerita-cerita dari orang-orang kayak kalian itu tuh sebenarnya tamparan buat kami yang lahir dari muslim ini gitu. Kami nggak ada masalah. Aku bilang kan, jangan kalian mengejar dunia. Kalau aku mengejar dunia tadi ya Uni ya, mungkin udah aku jujur ya, apa yang nggak ada sama aku, bukan aku sombong ya, bukan aku sombong. Adanya barang-barangku, adanya tabunganku kan. Cuman gini, karena kebenaran tadi rela aku tinggalkan itu gitu loh. Nggak mau aku, karena harta itu tidak menjamin kita untuk masuk ke surga. Nggak bisa. Aku ngomong juga sama Ustadz itu kan, nggak bisa menjamin kita. Jadi kalau di dunia ini, kalau kita kejar uang dan uang sampai mati pun tidak akan bisa kita mengejar itu, karena sesuatu yang dikejar itu akan susah dapatnya gitu loh. Kalau mengejar itu kejarlah kebaikan, kejarlah ajaran Allah tadi itu. Ada situlah kita diridui apapun yang kita inginkan. Nah, itu dia. Nah, Udah makan kau? itu. Udah makan kau? makan aku. Masya Allah ya, subhanallah. Kawal yoga teman-teman sampai dia benar-benar kita ini ya, kita menjaga para mualaf itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjaga keselamatannya, nyawanya, kemudian masalah finansial juga, karena tidak semua dari mereka yang tadinya ada kemudian mereka harus kehilangan banyak hal. Dan saya berharap umat Islam kita bergandengan tangan ya, bukan berarti netizen itu tidak ada kontribusinya loh teman-teman ya. Typing antum itu semua juga mempengaruhi psikologis dari orang-orang yang tadinya mau mualaf atau tidak jadi mualaf loh. Jadi antum semua di bawah itu ya, mohon maaf nih harus saya katakan, kita nggak tahu typing mana yang dibaca oleh calon mualaf, typing mana yang dibaca oleh non muslim, typingan mana yang mempengaruhi mereka, typingan mana yang membuat mereka semakin benci dengan Islam, typingan mana yang membuat mereka semakin cinta sama Islam gitu. Jadi kita tuh berkontribusi semua gitu, baik aku sebagai pendebat, Bang Jibril sebagai pengajarnya, si Fandi sebagai muka komal tuh, kalian juga ada kontribusinya gitu. Kalau kalian dibawa menghujat, maki-maki gitu kan, tadinya mereka tertarik sama Islam gara-gara lihat typingan kalian, mereka jadi gak mau kan, bahaya juga kan, kalian yang berdosa kan. Jadi itu kita sama-sama bergandengan tangan ya. Aku nggak bisa sebutin nama netizen di bawah yang luar biasa itu, aku nggak bisa sebutin, tapi doa kalian juga loh, doa kalian tanpa sadar, kalian sambil nonton handphone di rumah sambil sholat, habis sholat kalian doakan kami, doakan aku sehat, doakan Fadi sehat, doakan juga sehat. Itu bisa jadi itu yang dijabah sama Allah tahu. Bisa jadi doa aku nggak mau didengar berdoa, karena tapi aku mungkin ya berdoa buat kamu teman-temanku di sini, buat semuanya. Bentar dulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah ya Allah saudara-saudara hamba ya Allah yang ada di sini ini semua ya Allah. Ya Allah, lancarkanlah mereka ya Allah, segala urusannya ya Allah. Buat teman-temanku yang selalu support aku ya Allah, selalu mengasih dukungan kepada aku. Lembutkanlah hati orang tuaku dan kakakku ya Allah. Lembutkanlah semuanya ya Allah. amin. 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 Amin yoga, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Perkenankan ya Allah. Allahu Akbar. Semoga Allah kabulkan doa saudara kita yoga. Semoga Allah mudahkan semua urusan kita. Perjuangan apologet ini juga bukan hal yang mudah. Semoga Allah mudahkan kita semua.
selagi kita masih berjalan di kebenaran, selagi kita masih berjalan rule-nya, aturannya jelas, yaitu aturan Islam, nggak ada rasa takut, tidak ada rasa tidak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran, karena masih banyak yoga-yoga lainnya, masih banyak orang-orang yang sama sekali tidak tahu tentang Islam. Dan saya pribadi, saya sudah katakan bahwa saya dengan beraninya pernah berkata bahwa saya hibahkan diri saya untuk agama saya di jalur ini. Saya tidak akan berhenti, kalaupun itu saya berhenti mungkin karena keterpaksaan. Semoga Allah maklumi suatu saat, dan semoga yoga juga diberi kemudahan untuk menerima kenyataan. Pahit pun, manis pun, semuanya itu pasti berlalu. Mau pahit, sepahit apapun hidup ini hanya sebentar. Seindah apapun hidup kita hanya sebentar. Gak ada ceritanya yang hidup sampai 100 tahun Fir'aun itu tidak sampai 200 tahun, 100 tahun. Segaya apapun kita tidak akan pernah abadi. Semiskin apapun kita tidak akan pernah abadi. Yang abadi nanti adalah amalan soleh yang kita lakukan hari ini, yang nanti akan kita tuai di hari setelah kematian, di yaumil hisab. Ya, jadi semoga keberadaan yoga di sisi kita, di samping kita semua, itu menambahkan hikmah buat kita, pembuktian bahwa Islam itu adalah ajaran rahmatan lil alamin, dan Islam adalah agama yang berada di kebenaran. Tetap kita harus semangat ya Fandi, apapun masalah yang menimpa kamu saat ini, apapun yang kamu alami, tetap bersyukur kepada Allah, sebagaimana yoga juga bersyukur kepada Allah. Buat teman-teman netizen di bawah, mungkin ada yang sedang dalam keadaan sakit ya, dalam keadaan bermasalah rumah tangganya, atau bermasalah dengan keluarganya, atau putra-putrinya yang punya masalah, percayalah seperti yoga yang begitu percaya dan yakin dia akan ada pertolongan Allah. Dan dia juga, oh ya, mungkin saya bagi lagi cerita biar kita nggak memekan terus ya. Jadi karena untuk saat ini orang terdekat yoga tuh memang adalah Fandi dan saya, karena saya memang sama Fandi tetap mengontrol Bang Zuma juga ya, kita tetap pantau dia gitu ya, karena kita tahu keadaan dan kondisinya, dan dia juga tidak segan-segan kok untuk komunikasi dengan kita. Ini ada satu cerita yang dia ceritakan itu ketika dia terbangun dari tidurnya, terus buru-buru dia kasih kabar saya lah gitu kan. Dia bilang bahwa dia mimpi gitu, dan aku kan tahu sendiri ya kalau aku tuh mimpi, aku tuh nggak ini ya, aku tuh nggak terlalu percaya dengan mimpi-mimpian ya, dan aku kalau ada orang yang cerita tentang mimpi aku mah sebodoh, aku nggak peduli gitu kan, karena aku tak agak skeptis lah masalah itu. Tapi tiba-tiba peduli kau marah aku waktu kau mimpi pagi, kau marah aku. udah itu itu nggak usah dibahas, itu kan mimpi aku, ini mimpi yoga. Jadi yoga cerita, jadi mimpinya itu jadi gini ya, kalau anak ini berbohong ya kan, tentu nggak seperti itu ceritanya gitu. Tiba-tiba dia bilang begini, dia terbangun dari mimpi, tapi mimpinya aneh, kata dia, mimpinya lucu tahu katanya kan. Apa? Aku bilang gini, tunggu dulu, aku mau ke toilet, kataku kan. Biasalah kan, lo aku sama dia kan sama-sama orang Sumatera, tunggulah dulu, kayak aku sama Julius gitu kan, sering bentak-bentakan. Sebenarnya kami tuh bestie lah gitu kan, Julius sama Bang Jibril. Aku mau ke toilet, iya katanya, aku ada mimpi cerita mimpi. Apa? Kataku kan. Jadi mimpi aku tuh lucu, kata dia. Itu sebelum di sholat Jumat kemarin kan. Jadi dalam mimpi itu kata dia ya kan, dia tuh lihat ada jembatan, katanya jembatan ada 7 lah gitu, jembatan 7 kali lah dia harus melewati jembatan itu, kata dia kan. Kau, kataku, jembatanan, iya tapi lucu katanya. Terus aku jalan pertama lulus, jalan kedua lulus, jalan ketiga lulus, jalan ke-7, pas jalan ke-7-nya katanya kan agak sulit aku, kata dia kan. Terus tahu nggak kau, katanya sama aku. Masya Allah. Fandi biar dulu ya bapak ini di sini ya. Terus jangan diturunkan. Jadi bilang gini dia, apa? Tahu nggak kau yang lucu, kata dia. Tahu nggak kau yang lucu apa? Apa? Masa aku sambil jalan di jembatan itu yang ku bilang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata dia. Ya Allah, kataku. Udahlah, nggak kehabisan kiti-kiti aku bilang kan, aku kehabisan kata-kata lah, kataku. Udahlah, punya kau aja lah surga rasanya.
gitu. Jadi aku bilang ya kurang lebih seperti itulah ceritanya, subhanallah. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina inda Allah Islam.